Assalamualaikum, ngopi yuk Bray. Ini baru Ngopi Bray, ngobrol penuh inspirasi bersama RSI Jemur Sari. Apa kabar Dokter Bangun? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dokter Bangun nih berarti lengkapnya Dokter Bangun, Trapsila Purwaka, spesialis obgyn, konsultan feto maternal MKes. Betul ya dok? Betul. Ya, dokter nih kan seorang dokter spesialis obgyn. Ya. Tapi sepertinya akhir-akhir ini lebih tertarik dengan manajemen rumah sakitan ya dok ya? Sebetulnya bukan lebih tertarik ya, terpaksa. Oh, terpaksa. Jadi di situ ada unsur terpaksa. Dan ya kembali lagi saya ini diberi amanah untuk mengerjakan sesuatu. Tentunya saya akan mencoba melaksanakan itu semaksimal mungkin gitu, semaksimal mungkin. Ini jadi masalah buat saya karena saya terpaksa harus belajar sesuatu yang betul-betul di luar keilmuan saya. Yang baru ya dok ya? Yang baru sama sekali, ya enggak apa-apa sih, cuman memang agak ribet awalnya. Saya sekarang ternyata bahwa ilmu manajemen, terutama di manajemen rumah sakitan, itu memang menarik gitu ya. Tidak kurang menariknya dibanding ilmu saya di obstetrik ginekologi gitu. Penuh tantangan juga berarti ya dok ya? Penuh tantangan karena yang dihadapi adalah manusia. Ya saya sebagai manajer itu berhadapan dengan manusia, karyawan saya dengan segala macam permasalahannya dan segala macam karakternya gitu karakternya, ya, dok, ya? keinginannya juga nggak tahu kita beda-beda gitu ya. Jadi dengan itu sehingga kami harus sebagai board of director di sini harus banyak belajar bagaimana tidak hanya menjalankan perusahaan dalam tanda kutip perusahaan rumah sakit ini, tetapi juga harus menghandle permasalahan kepegawaiannya. Ya karena Dokter Bangun ini per Januari 2021 nih resmi sebagai nahkoda kapal RSI Jemur Sari gitu ya dok ya. Alhamdulillah ya. Dan saat itu Dokter Bangun masuk ke RSI Jemur Sari ini di saat tengah-tengah pandemi ya dok ya. Nah gimana tuh dok challenge-nya memimpin rumah sakit swasta di tengah pandemi itu gimana dok? Iya, jadi jargonnya kan begini ya, orang bilang kita menghadapi gelombang yang sama, tetapi kita tidak berada di kapal yang sama. Betul. Ini berdampak pada pengelolaan kita. Jadi karena kita ada di nahkoda ini perumpamaannya menurut saya tepat ya, karena kita berada di nahkoda itu kapal. Nah, kita dalam memberikan pelayanan, kalau kita berada di atas kapal, maka kita harus meyakinkan dulu satu, kondisi kapal kita baik. Ya. Kedua, anggota atau awak kapal kita juga dalam keadaan yang baik, kondisi yang baik. Baru kita bisa memberikan pelayanan atau membantu orang lain dengan baik. Nah, ini yang memang kadang-kadang perlu trik-trik bagaimana mengelola ini dengan baik. Tenaga kita juga, meskipun saya tahu persis bulan Juli kemarin lagi hot-hotnya itu dari sekitar 800 tenaga 160 tenaga kami positif COVID. Pada saat second wave itu ya pada dok ya? Second wave ya. Itu beban juga karena di saat tenaganya dibutuhkan untuk membantu orang lain, dia harus istirahat gitu. Jadi ini masalah juga. It's okay, sehingga kita harus cari relawan. Ternyata cari relawan juga tidak gampang gitu, karena begitu tahu untuk apa? Untuk menghandle pasien COVID oleh keluarganya nggak boleh. Ada yang sudah tanda tangan, oke. Besoknya nggak datang gitu, ya kita mau ngapain lagi, sudah silahkan itu. Sehingga memang pada waktu itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan tindakan-tindakan dengan lebih baik. Tujuannya itu tadi, bagaimana kita memberikan pelayanan tetapi tidak melupakan kondisi internal di dalam kapal ini sendiri. Ya, kondisi para tenaga kesehatan yang memberikan pelayanannya betul, gitu ya dok ya. Dan jangan lupa pada waktu itu ada beberapa kayak kita perang begitu, ada beberapa amunisi yang memang minimal gitu, sehingga kita juga bingung nih mesti bagaimana nih gitu. Itu harus pintar-pintar ngutak-ngatiknya gitu ya dok ya. Betul. Termasuk saat itu kita harus merelakan 2 ruang rawat inap untuk dijadikan
ruang perawatan COVID lagi gitu ya dok, yang sebelumnya 1 kan ya dok? Ya memang itu juga kembali lagi ya, ada regulasinya sebenarnya. Regulasinya jelas bahwa kita diminta untuk menyediakan 10% untuk ruang isolasi. Tetapi pada kondisi pandemi, permintaannya itu 40%. Jauh banget ya dok? Jauh banget, jadi 40% harus kita siapkan. Nah, padahal kita tahu persis persiapan untuk ruang isolasi itu harus punya tekanan negatif. Ini butuh itu. Iya, nggak semudah itu gitu ya dok, itu, tinggal merubah aja ya. gitu Artinya, ya dok. Perlu kita investasi, mengeluarkan anggaran untuk merubah itu menjadi ruang isolasi. Sarana itu dari prasarananya juga disiapkan ya dok. Dari tenaga. Kan ini ruang isolasi dalam tanda kutip setara dengan high care unit ya. Iya, benar. Artinya dia perlu tenaga yang khusus untuk itu, sehingga dengan kemampuan khusus ya. Iya, betul. Sehingga tidak mudah gitu mencari tenaga untuk di situ gitu. Belum lagi tenaga kita sendiri kan seperti kami sendiri ada yang beberapa yang dengan comorbid yang terpaksa tidak bisa di tempat itu. Jadi itu challenge-nya ya dok ya, termasuk. Challenge-nya, betul. Ya. Apalagi di IGD pun juga sempat agak Dokter Bangun ini sempat ngambil langkah kontroversi untuk berani menutup dan membuka kembali IGD. Nah itu gimana dok waktu itu dok? Ya itu terpaksa. Sekali lagi kapal ini harus berjalan, tenaganya harus aman, tapi kita bisa berikan layanan yang maksimal. Jadi pada waktu itu angka infeksinya terlalu tinggi. Pasien kami cukup tinggi yang dirawat inap. Sementara untuk mengosongkan tempat tidur rawat inap itu ada 2 saja. Kalau pasiennya pulang. Iya. Yang kedua kalau pulang ke Rahmatullah. Oh, innalillahi ya. Iya. Itu baru tempat tidurnya kosong nih. Nah, sementara pintu masuknya dari IGD. Sehingga pada waktu itu ada pasien di IGD itu lebih dari 1 hari. Padahal IGD ini itu di-create hanya untuk 2 jam maksimal di situ. Cuma tempat transit gitu transit saja, diputuskan pulang atau MRS. Nah, dia MRS, tapi tempat yang dia harus tidur di situ nggak ada tempatnya. Sementara kita siapkan di situ sampai penuh. Nah, begitu penuh, pastilah nakes kita sudah nggak siap, sudah nggak siap untuk itu. Satu-satunya Pak ya, terpaksa ditutup. Untuk yang waktu itu COVID. Yang non COVID bagaimana? Nggak ada masalah. Tetap kami berikan pelayanan yang non COVID. Tapi yang COVID kami sudah angkat tangan betul waktu itu. Ya memang alhamdulillah 2-3 hari kemudian kami lakukan mobilisasi pasien dengan baik. Alhamdulillah ini begitu dia masuk lagi ya sudah kita buka lagi. Ya. Jadi langkah tersebut diambil untuk demi kenyamanan pasien juga supaya dapat perawatan yang maksimal gitu ya dok, nggak sampai ada yang terabaikan istilahnya gitu ya dok. Tapi itu yang paling kita takutkan. Tapi nakes kita juga aman juga gitu ya dok, nggak sampai kelelahan seperti itu ya dok. Iya betul. Dan memang ada beberapa media yang telepon ke saya gitu. Kenapa ditutup dok? Mau di sini bantu, saya bilang enggak lah. Ya udah, kalau enggak ya sudah. Iya dok ya. Jadi relawan aja di sini gitu ya dok ya. Kalau bapak boleh gitu, nyoba boleh. Karena sudah teman-teman sudah capek lah, kasihan. Karena ya IGD itu balik lagi itu didesain hanya untuk pelayanan yang sementara saja di situ ya. Transit gitu ya betul. Dok. Oke. Dokter ini saya punya satu artikel berita nih dok yang cukup menarik. Ya ini beberapa hari yang lalu Surabaya ini sudah sudah ditetapkan PPKM-nya menjadi level 1 berdasarkan asesmen dari Kemenkes yang asesmen Kemenkes ini kan ada sekitar 6 indikator gitu ya dok. Salah satunya adalah bor ruang rawat inap COVID di rumah sakit di Surabaya gitu. Nah kalau untuk kondisi di rumah sakit RSI Jemur Sari sendiri saat ini gimana nih dok? Jadi begini, ini kita bicara data ya. Memang yang kemarin bulan Juli ini memang luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah turun dan hari ini 18 September hari ini kami tidak merawat 1 orang pun pasien COVID. Alhamdulillah. Hari ini per hari ini ya dok. Tetapi tetap kita harus waspada ya. Waspada kenapa? Karena
COVID ini kelihatannya pinter gitu ya, pinter juga gitu. Dia dihalangi di sini dan berubah ya, namanya mutasi. Bermutasi. Dan sekarang lagi hot topiknya adalah mutasi varian Mu, yang ini dari Kolombia, dari Afrika Selatan. Dengar sudah masuk di Surabaya, dengar, tetapi masih di rumah sakit lapangan karena berasal dari pasien orang-orang yang pulang dari pekerja migran dari Singapura dan dari Malaysia. Nah, tetapi ini yang mesti kita cermati juga. Oleh sebab itu kemarin pada waktu pertemuan dengan teman-teman di pelayanan, saya sampaikan bahwa kita mesti tetap aware terhadap potensi ini, terutama di tempat-tempat masuk, di IGD, di rawat jalan. Bagaimana kalau kita curiga ada sesuatu, tidak ada salahnya diminta swab test dan sebagainya, supaya kita betul-betul aman. Aman ya, Dok. Di sisi yang lain, nakes kami alhamdulillah 100% sudah tervaksinasi. Oh, jadi sudah nakes di RSI Jemur Sari ini berarti sudah vaksin dosis 3 semua ya, Dok ya? Semua belum. Kalau yang dosis 3 ya. Ya. Dosis 2 alhamdulillah sudah hampir 100% lah. Tapi kalau yang dosis 3 belum, karena mungkin waktu itu ada yang sedang sakit. Ada bertahap yang, ya, Dok? Iya, bertahap. Mudah-mudahan sudah waktu 1-2 bulan ini selesai semua. Alhamdulillah. Sehingga istilahnya kami bisa melayani dengan lebih tenang. Ya. Berarti prokes intinya nggak boleh kendor ya, Dok, karena yang second wave udah teratasi. Betul. Takutnya ada lagi. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai sih, cuman jangan sampai prokesnya juga kendor gitu ya, Dok ya. Ini yang mesti kita kami sampaikan buat teman-teman semua ya, baik nakes maupun non nakes maupun masyarakat di luar rumah sakit ya. Kita melihat beberapa Amerika ini sekarang lagi booming lagi. Third wave-nya, jadi gelombang ketiganya sudah mulai muncul. Singapura mulai muncul, Malaysia mulai muncul, ini sudah dekat-dekat kita gitu. Nah, ini kita mesti hati-hati betul supaya jangan terjadi lagi. Bagaimana ya? Satu-satunya adalah prokes, nggak bisa tidak. Nah, oleh sebab itu suka tidak suka, mau tidak mau ya kita nikmati saja gitu loh ya, gimana lagi, mau apa lagi, kita nikmati saja, kita manfaatkan waktu yang ada dengan macam-macam lah, banyak itu. Dan saya lihat juga beberapa perusahaan masih tetap WFH, meskipun kalau kita lihat industri pariwisata sudah mulai dijalankan dan sekolah sudah mulai masuk dan sebagainya. Ya artinya kita ini kan sebetulnya bukan garda depan, garda paling belakang gitu. Kalau ada masalah baru datang ke kita gitu ya, baru rumah sakit gitu. Nah, kita yang di rumah sakit ini harus lebih care betul terhadap hal-hal seperti ini. Ya, ini juga kaitannya dengan di bulan ini nih, Dok, kan bertepatan dengan World Patient Safety Day ya, Dok, di bulan September. Nah, kebetulan di tahun ini temanya yang diangkat adalah Safe Maternal and Newborn Care. Nah, kalau di RSI Jemur Sari sendiri tuh implementasinya gimana ya, Dok ya? Jadi isu itu sebetulnya sudah berjalan cukup lama lah ya, cukup lama. Isu tentang persalinan aman dan istilahnya bahasa Indonesia, persalinan baik dan aman atau apa itu ya. Itu sebetulnya sudah cukup lama, tetapi sampai hari ini angka kematian ibu di Indonesia itu masih masih cukup tinggi. Oh, gitu ya, Dok ya. Masih cukup tinggi. Data dari WHO menyampaikan bahwa setiap tahun ada sekitar 810 wanita yang meninggal karena persalinan atau melahirkan. 800 persalinan. Ini bukan setiap hari. Setiap hari data WHO. Jadi 800 orang ibu meninggal setiap harinya karena persalinan. Karena persalinan dan kehamilan dan persalinan. Kita mungkin tidak care ya. Coba bayangkan. Kemarin ada pesawat di Papua yang jatuh, yang meninggal cuma 3. Itu ramainya luar biasa. 810 itu kira-kira 2 pesawat jumbo jet Boeing 747 itu isinya 450 tuh. Jadi kalau 2 itu 200, itu 800-an itu. Jadi ada 2 pesawat yang isinya ibu hamil itu jatuh
mati semua. Iya, yang di dalamnya nyawanya ada 2 ya dok ya. Iya, Ibu mati dan semua. anaknya, Iya dong. Iya. Tiap hari coba, Tiap bayangkan hari. tiap hari, bukan 1 bulan, bukan setahun, bukan tiap hari. Nah, artinya WHO kelihatannya meningkatkan awareness-nya terhadap ini. Jadi masalah kematian ibu dan kematian bayi itu dijadikan masalah yang diangkat. Cobalah perhatikan, berikan perhatian lebih terhadap masalah ini. Itu kayaknya begitu di World Patient Safety Day tahun ini. Karena cukup tinggi dan di Jawa Timur sendiri, apalagi dengan adanya COVID, angka kematian ibu itu pernah dalam 1 bulan mencapai, saya lupa angka pastinya, sekitar 300 orang. Jawa Timur aja. Jawa itu Timur ya. saja, gitu. Itu luar biasa besar. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi bahwa menurut saya, ya kebetulan saya objin lah ya. Saya betul objin loh, ini perlu kita sambut dengan baik. Di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari, alhamdulillah kita sudah menyiapkan itu semua. Jadi perawatan ibu hamil dan melahirkan, bahwa bahkan kita berikan tempat yang khusus. Ya. Di Polirawa Jalan Di itu Polirawa tersendiri Jalan ya ada dok tempat ya? tersendiri Benar. gitu, ada Jadi, tempat sendiri sehingga bisa ibu-ibu itu yang hamil dan mungkin ada yang mendukung, karena suami ini kadang-kadang ya action aja sih sebetulnya. Action aja gitu, jadi nganter istrinya gitu ya ke dokter dan sebagainya. Itu kita siapkan tempatnya dengan sarana prasarana pemeriksaan yang memadai, kemudian untuk tindakan persalinan dan operasi misalnya membutuhkan, alhamdulillah ada. Bahkan di masa pandemi kemarin juga ada beberapa ibu yang COVID positif melahirkan di kami. Ada yang alhamdulillah sebagian besar baik, tetapi memang ada yang meninggal, kalau saya tidak salah 2 orang dari ibu hamil dengan COVID. Ya, meninggal. Ya, sekali lagi bahwa kita tetap harus aware masalah ini, masalah ibu hamil dan bayi ini. Iya dok, berarti intinya RSI Jemur Sari itu mengedepankan kenyamanan dan keamanan pasiennya gitu ya dok ya. Betul. Oke, terakhir nih dok, apa pesan-pesan Dokter Bangun untuk masyarakat di saat new normal ini dalam mengakses layanan kesehatan ya dok? Jadi begini, silahkan memilih tempat pelayanan yang menurut mereka paling nyaman untuk mereka, di mana mereka bisa mendapatkan pelayanan yang paripurna. Tentunya ini berkait dengan fasilitas baik dari tenaga dokter, perawat maupun sarana prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Itu saja. Gitu ya dok ya. Baik, terima kasih banyak nih Dokter Bangun atas waktunya, di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan untuk hadir di podcast RSI Jemur Sari untuk ngobrol-ngobrol yang bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih dokter. Jangan lupa ngopinya. Betul dok. Jangan lupa ngopi Bray, ngobrol penuh inspirasi bersama RSI Jemur Sari. Oh iya, untuk sobat sehat yang punya ide tentang topik apa yang ingin dibahas di podcast selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM kami di Instagram rsi.jemursari atau bisa juga ke Facebook kami di RSI Jemur Sari Surabaya. See you next time.